channel YouTube itu dia tersimpan. Dicas pakai umum aja Le, biar cepet. Dia datanya tersimpan. Kalau di TikTok aku nggak bisa. Jadi bukan berarti aku pilih antara TikTok dan YouTube. Enggak, semua kalian adalah tamu-tamu kehormatanku untuk mau bersedia meluangkan waktu ngaji bareng di channelnya Gus Bedi ini ya, baik YouTube maupun TikTok. Nanti kalau kalian yang di TikTok khususnya kurang jelas bisa masuk ke channel YouTube, ketik Subandi T Sukoco, judulnya apa. Ini nanti dibikin satu apa namanya tuh? Satu playlist, jadi gampang nyarinya nanti ya. Ketika Yesus diciptakan. Oke, kita mulai. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Aku mau lari ke sini dulu. Tentang kenapa aku bahas ini sudah aku jelaskan di seri 1 dan seri 2. Ya. Karena ini mengulang. Kalau teman-teman santri Isra yang sudah lama ngaji sama aku di YouTube, ini sudah pernah kita bahas beberapa waktu lalu. Cuman kenapa aku membahas lagi? Ceritanya itu ada seorang pendeta membahas ini sesama pendeta, dan untuk lebih jelasnya ikuti seri 1 dan seri 2. Makanya kajian Gus Bedi nggak bisa lu jujuk gitu aja. Jujuk itu bahasa Jawa, bahasa Indonesianya langsung to the point yang kamu mau, nggak bisa. Dia harus melihat seluruhnya, baru lu ngerti. Kalau mau main sonong boy aja, lebih baik kamu ngaji tempat lain, nggak usah di sini. Di sini tuh yang benar-benar mau ngaji, tukar pikiran, berbagi informasi, monggo ya. Kalau yang mau model begitu, enggak lah ya, nggak usah di sini. Berarti nggak cocok kamu ngaji di sini. Oke, aku ada yang lupa dari Mipok Ngerok tadi ya, dia mau ngajari aku membuka Bible dari elektronik yang secara cepat dan mau kirimi aku pelem. Nah, terima kasih, yang mantap tuh pelemnya. Pelem itu mangga ya. Terima kasih Kang Mipok Ngerok, ditunggu mangganya. Oke. Kalau kalian dengar istilah apoteosis atau deifikasi ya, ini sesuatu yang haram di dalam Abrahamic faith. Ya, haram melakukan apoteosis atau deifikasi. Ya, dari mulai Yahudi. Sebentar, habis ini. Nasrani, gue gak ngomong Kristen ya, gue pakai Nasrani dulu, biar enak, jelas no. Nasrani, Islam. Ini anak-anak Abraham. Ini haram ini, apoteosis atau deifikasi. Terserah. Kalau lu baca buku, apakah dia menggunakan istilah apoteosis, theos ya, deifikasi. Kadang-kadang dua ini digunakan. Itu artinya mengalahkan yang bukan Allah. Gitu loh. Ya. Sesuatu yang bukan Allah, ketika dia dialahkan, dijadikan Allah, itulah yang disebut apoteosis atau deifikasi. Dan bagi perspektif Abrahamic faith, Yahudi, Nasrani dan Islam itu haram. Gak boleh. Gue gak pakai Kristen ya, pakai Nasrani dulu. Karena nanti Kristen tuh nanti pecah lagi dia. Makanya konsep teos di dalam kekristenan sudah 2000 tahun dan 24 tahun. Nah, kalau gaya bahasa Arabian kan begitu. Enggak 2024 tahun, enggak begitu. 2000 tahun dan 24 tahun sampai sekarang belum clear masalah teosnya. Anda bisa bayangkan. Maka akhirnya lahirlah dalam konsep Tritunggal. Tritunggal sama-sama Tritunggal aja beda-beda itu. Kurang puas lahirlah Oneness. Kurang puas lahirlah Kristen Tauhid. Kurang puas lahirlah Saksi Yehova. Kurang puas lahirlah Mormon. Konsep teosnya tidak sama. Ketika konsep teosnya tidak sama, mereka memandang, memotret wajah Yesus itu dalam potretan yang berbeda-beda.
Ada yang mempotret dia sebagai manusia, yaitu yang dikasihi oleh Gusti Allah Agung, yang dimuliakan, sebagaimana Gusti Allah Agung memuliakan para nabi-nabi yang lain. Jadi nabi, manusia. Tapi ada yang memotret dia sebagai Allah. Nanti itu ada di perspektif Tritunggal dan Oneness. Sama aja sebetulnya ketika berbicara tentang siapa Yesus itu dalam Tritunggal dan Oneness, posisinya sama-sama dialahkan. Ya. Nah, dalam konsep Islam itu lebih jelas disebut dengan syirik. Syirik. Nanti orangnya disebut musyrik. Jadi syirik itu pekerjaannya, orangnya musyrik. Musyrik we. Nah, berarti kamu kerjaannya melakukan perbuatan syirik. Artinya apa? Mencampur. Dia beriman kepada Allah, tapi dihadirkan pribadi yang lain, dicampur dengan Allah, gitu loh. Itu disebut syirik. Orangnya musyrik. Sama dengan ihdinas siratal mustaqim. Makanya terjemahan gue nggak sama dengan terjemahan depan. Bukan jalan yang lurus. Karena di situ ada diksi mustaqim. Itu artinya mustaqim itu orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu pekerjaannya, mustaqim itu orangnya. Sama dengan musyrik dan syirik, istiqomah dan mustaqim gitu loh. Nah ini kalau yang model tadi nggak betah, nggak usah ngaji di sini. Yang dia bilang nggak usah kemana-mana, cari tempat lain ya. Kajian gue itu tidak strike, tapi dia singular, berputar. Ya, oke. Apoteosis deifikasi itu tidak boleh. Ya, kita hanya menyembah kepada satu saja, sosok yang satu, yang dalam perspektif keindonesiaan kita disebut sesembahan atau nanti Tuhan ya. Bilang Tuhan juga rame lagi, nanti itu Tuhan yang bagaimana ya. Ya. Nah, sekarang syarat untuk dia bisa dikatakan sesembahan, dia harus bisa menciptakan, gitu loh. Ya, dia harus pencipta. Nah, kalau nggak pencipta untuk apa? Waduh tuh. Kucingnya sampai terkejut. Sorry. Ayo angkat. Sorry. Kucing momo sampai kaget. Nah. Mana tadi penghapusnya? Nih ya. Ini gue hapus ya. Yesus itu diciptakan atau menciptakan itu terkait dengan syarat supaya dia menjadi sesembahan. Sesembahan. Ini loh. Makanya terjadi polemik, diciptakan atau menciptakan. Nih. Kalau lu bilang dan lu ngotot Yesus itu pencipta, apa yang diciptakan Yesus? Makanya tadi ketika ada yang bilang Yesus itu pencipta, gue ajak ke Kejadian 1 pasal 1 gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nih. Kemarin gue sudah jelasin ya. Wahyu 34 ini sudah selesai seri kemarin ya. Itu pakai julukan Amin ya. Dan ini terkorelasi dengan Amsal 8:22. Nih. Ya, Amsal 8:22 ya. Nanti silakan lihat kajian seri 1, seri 2 ya. Wahyu 34 dan Amsal 8:22. Ya, ini mengatakan bahwa Yesus itu diciptakan. Ciptaan yang mula-mula. Jadi kalau menurut sudut pandang perjanjian lama, perjanjian lama kemudian dikabarkan perjanjian lama mengabarkan perjanjian baru, ini pun
Aku harus izin dulu karena teman Yahudi setuju nggak kalau ini mengabarkan tentang Yesus karena mereka menolak Yesus. Ya. Tapi kita abaikan dulu itu, ya. Tapi kalau dia enggak, Gus itu bukan Yesus ya sudah enggak ada masalah. Berarti aku pakai wahyu ini aja. Gitu. Kenapa aku juga mau pakai ini? Ya. Ini aku coba membuka pandangan yang lebih luas lagi gitu loh, batasannya lebih luas lagi. Makanya aku bawa ke perjanjian lama. Ya, ini klop. Mula-mula yang diciptakan. Ya. Nah, sekarang bagaimana kita menuju ke Kolose? Buka bukumu. Ya. Kolose ayatnya 1:15. Nih, ya. Buka. Jadi kalian di rumah juga harus punya Alkitab supaya bisa ikut baca sehingga kalau aku salah bisa diingatkan gitu ya. Kolose. Ini si Momoy lari-lari terus ini. Kolose sebentar ya. Ini kitabku ini sudah terlalu sering dibuka jadinya gini ya. Kolose. Alhamdulillah ketemu. Habis Filipi, Kolose 1:15. Iya. Judulnya keutamaan Kristus. Setuju nggak kalau Kristus itu Yesus? Kalau nggak setuju ya nggak bisa dilanjutkan ini kajian. Nah, ini sudah ya, sudah aku jelaskan. Ya. Nanti lupa lagi ditekan jatuh deh. Ya. Oke. Judulnya keutamaan Kristus. Ini perikopnya ini. Keutamaan Kristus. Nah, kita harus setuju bahwa Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Kalau nggak setuju nggak kena ini kajian, bubar. Seperti di Wahyu 14:3 itu juga setuju nggak kalau amin itu adalah Yesus, nggak setuju bubar itu. Jadi presaposisi yang aku bangun itu bisa runtuh kalau kalian nggak setuju bahwa amin itu Yesus dan Kristus itu juga Yesus. Karena di sini nggak pakai keutamaan Yesus, nggak begitu. Gue kan ngikutin yang apa ada di sini. Itu keutamaan Kristus. Nah, baru lu buka pasal 1 ayat 15. Ya. Oke, pelan-pelan gue baca ya. Pelan-pelan gue bacain. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu diciptakan. Gitu loh. Gimana lagi mau diingkari ini, ya? Ya? Aku ulangi. Ia adalah, maka ia itu merujuk ke siapa? Ke Yesus. Ya. Ia adalah dua gambar Allah. Alif lam lam ha. Ya. Ada gambar apa itu tuh? Gambar handphone kayak gambar roti, gambar apa, tolong bawa sini. Biar jelas Bapak menjelaskan biar gampang ya. Gambar Allah. Ada. Ini apa ini? Ini adalah apa? Smokan nanti. Momo. Aduh. Momonya lagi lari-lari. Ini adalah gambar crispy chicken stick. Nih. Nih, gue lihat. Nih. Tuh. Bisa nampak nggak di situ?
Bisa. Ini gambar crispy chicken stick. Ini crispy chicken stick. Ini crispy chicken stick. Semua perhatikan di sini supaya otak lu terbuka gitu loh. Ini gambar lo ya. Ini bukan crispy chicken stick. Ya, ini gambar crispy chicken stick. Ini bukan chicken. Lu makan nggak enak. Ini gambar ini. Gambar crispy chicken stick. Bukan crispy chicken stick. Nanti lu makan ini ya nggak enak. Karena ini gambar, ya. Tapi yang perlu gue sampaikan, gambar crispy chicken stick itu bukan crispy chicken stick. Itu gambarnya, bukan crispy chicken stick. Jelas? Pelan-pelan aja gue ya, pelan-pelan. Gue kan harus ngikuti ini Alkitab nih ya, pelan-pelan. Nanti kalau ada yang nggak terima silakan ajukan komen di YouTube ya supaya aku punya data nanti tak jelaskan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gue ini minum apa? Sekarang kalau gue tuang tumpah. Ini gue minum kopi. Bukan gue minum gambar kopi. Gambar kopi nggak bisa diminum. Seperti tadi itu gambar crispy chicken stick. Itu bukan crispy chicken stick. Ya. Nah, sekarang apakah gambar crispy chicken stick itu crispy chicken stick? Coba. Pelan-pelan aja, otakmu dibuka. Nah, di sini dijelaskan, ya. Iya, yang merujuk kepada Yesus itu gambar. Gambar dari alif lam lam ha atau Allah. Pertanyaan gue, gambar Allah itu Allah atau bukan? Gitu loh. Masa nggak bisa memahami gitu? Ya, gue baca lagi ya, supaya otak lu itu buka gitu, gobloknya hilang. Kalau sudah dibuka belajar, gobloknya hilang gitu loh. Kan kita belajar itu fungsinya untuk menghilangkan kegoblokan gitu ya, supaya lebih pintar. Ini kata Kolose 1:15 ya. Tajuknya keutamaan Kristus ya. Ya. Dan begini. Ia adalah gambar Allah. Ia, Yesus, gambar Allah. Tadi sudah gue peragain. Gambar chicken crispy itu apakah chicken crispy stick? Ya, kan bukan. Ya, atau ada apa lagi tuh yang lebih gampang itu ya? Bahasanya bahasa Inggris. Gambar crispy chicken stick. Apa tuh? Coba. Gini aja lah ya. Sulit gue nggak ambil. Anu tuh. Nanti gue dikirain iklan ada handphone. Ya. Ini. Ini apa namanya? Nggak enak nanti dikirain iklan gitu ya. Intinya gambar kopi itu bukan kopi gitu loh. Itu cuman gambarnya. Gambar Allah itu ya bukan Allah. Sekarang kalau iya yang merujuk kepada Yesus itu disebut gambar Allah, apakah Yesus itu Allah? Sederhana kan? Jadi Yesus itu gambar Allah. Bukan Yesus itu Allah. Yesus itu gambaran Allah. Ya. Iya, Kristus yang itu merujuk kepada Yesus itu gambar Allah. Jadi Yesus itu gambar Allah dan semua para nabi itu gambar Allah. Nanti kalau gue ketemu teman Islam bisa berabe ini, tapi nggak apa-apa. Biar aku jelaskan sekalian. Masa Allah ada gambarnya? Ini bahasa sastra. Allah itu nggak bisa digambarkan. Yang dimaksud gambar itu perwakilan. Allah gambar. Seperti kamu beli
beli apa ya, beli rumah lah. Itu pertama kali sama marketingnya kan diberi gambarnya doang. Bukan rumahnya dibawa kemana nih, rumahnya tipe 34, tipe 80. Kan geblek kalau begitu. Gambar itu mewakili, yang diwakili apa? Yang aslinya. Nah, gambar Allah, dia mewakili Allah. Bukan gambar terus Allah punya hidung, dilukis, punya mata. Nggak begitu. Paham? Ya, di sini dijelaskan bahwa iya Yesus adalah gambar Allah. Berarti dia bukan Allah kan? Terus jangan dipahami gambar Allah itu seperti kamu gambar, misalkan Gus Peti, lu gambar ya, lu lukis ada matanya, nggak bisa. Karena apa? Dijelaskan di sini, ya, bahwa ya ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, tidak bisa dilihat. Tidak kelihatan. Nih. Jadi bagaimana kalau you mau pahami secara physically, padahal Allah sendiri tidak kelihatan. Jadi gambar di sini adalah artinya perwakilan. Ya, perwakilan dari Allah, dan semua nabi itu wakil dari Allah. Jadi bukan berarti physically ada hidung, ada mata, ada mulut, terus mukanya, enggak begitu. Karena apa? Allah itu tidak kelihatan. Dan ini sangat berimplikasi. Yesus kelihatan nggak? Yesus itu bisa dilihat nggak? Kalau Yesus bisa dilihat, berarti dia bukan Allah dong. Karena Allah itu tidak kelihatan. Nggak tahu gue, lu kalau di gereja atau sekolah minggu pernah nggak menjelaskan seperti aku menjelaskan seperti ini? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begitu, ya. Pertama, dia gambar Allah, bukan Allah. Karena apa? Allah tidak kelihatan. Di sini aja sudah menunjukkan Yesus bukan Allah, apalagi di sini lagi tidak kelihatan. Ya Yesus pernah dilihat kok. Dia kan masuk dalam lintasan sejarah. Semua yang masuk dalam lintasan sejarah itu artinya pernah dilihat, maka dia bisa disejarahkan. Dia masuk dalam keterbatasan ruang dan waktu. Lah kalau Kanjeng Nabi Isa atau Yesus itu kan ruang dan waktunya ya, ruangnya Palestina ya, Yudea, Yerusalem, mana lagi? Ya, Nazaret dan sekitarnya itulah ya. Itu ruangnya, waktunya. Ya kalau kita ikuti Alkitab yang disampaikan kan usia 30 mulai berdakwah, dan eksekusi itu peristiwa penyaliban itu usia 33, berarti 3 tahun dakwah akhirnya dieksekusi. Dan itu menjadi perdebatan sengit antara Islam dan Kristen ya. Kalau Yahudi nggak mau tahu ya. Mereka yang mengeksekusi nggak mau tahu, justru yang ribut Islam dan Kristen. Itu hebatnya Yahudi ya. Lu ribut-ribut sana gitu ya. Ya memang sih pelakunya ya bukan orang-orang Yahudi kan, tentara Romawi itu pun tentara yang disewa dari Syria atau dari mana gitu ya, disewa jadi tentara bayaran gitulah, serdadu. Tapi kan keputusan itu atas prakarsa tua-tua Yahudi yang berkolaborasi dengan Rom. Kalau kami bilang surat Arum dengan Rum atau Romawi. Karena apa? Di Yahudi ada dua kekuatan. Di Israel ada dua kekuatan. Kekuatan teologis dipegang oleh Yahudi tua. Yahudi tua. Tua-tua Yahudi, tokoh-tokoh Yahudi. Kekuatan teologis ada di mereka. Tetapi kekuatan politis ada di Romawi. Sebagai bangsa penjajah. Nah, dari Yahudi inilah akhirnya mengajukan ya sebuah kebohongan yang itu menyasar kepada Yesus, dilaporkan kepada Romawi. Akhirnya peristiwa penyaliban itu, dan akhirnya di antara Islam dan Kristen menjadi perdebatan yang nanti kapan-kapan kalau mau kita kaji lagi, monggo silahkan. Ya.
Karena di situ juga gue bertentangan dengan Islam-Islam mainstream. Bagaimana cara memahami subiha. Dan teman-teman santri Isra sudah pada tahu, karena itu sudah kita kupas tuntas beberapa waktu yang lalu ketika gue berdebat dengan alumni dari Kairo. Dia alumni Kairo, press credit itu pulang ke tanah air ketemu gue berdebat habis dengan dia. Kalau gue alumni jalanan, alumni embongan. Ya. Karena dia lupa subiha itu bagaimana memahaminya, karena dia tidak ada domir, tidak subihahu. Kalau kota luhu, ya. Sola buhu, subiha hu, nggak ada hunya, dia subihato. Itu cara memahaminya beda. Jadi apa sebetulnya yang disubiha itu apa? Itu perdebatan di internal aku sebagai orang Islam terhadap saudaraku yang Islam. Menarik untuk didiskusikan. Nah ini kan jadi kajiannya kemana-mana. Ya memang begitu tipologi kajianku. Kalau kamu minta to the point, cari tempat lain. Jangan di sini ngajinya. Silakan cari tempat lain, channel banyak kok. Ya, jadi jangan ngatur-ngatur gue. Lu mau nonton nggak mau pergi. Gue nggak butuh viral-viralan. Yang gue butuh itu yang gue demen, gue seneng. Setelah lu ngaji ke gue, otak lu tuh berubah. Gitu. Ya. Oke. Jadi iya, gambar Allah tidak kelihatan. Ya. Kita lanjutkan ngajinya. Ya. Sepertinya insya Allah besok di seri 45 baru gue bahas Yohanes ya. Karena nanti ada yang mengajukan Yohanes 1:3. Itu korban terjemahan semua itu. Lu petentang-petenteng lu kira Yesus menciptakan. Coba cek bahasa originalnya sebagai bekal kita ngaji nanti di seri selanjutnya. Karena kalau ini sudah 56 menit nggak cukup. Gue mau bahas Yohanes ya. Insya Allah pekan depan kita bahas ya. Ini kurang 4 menit. Tapi kalau Kolosenya insya Allah bisa aku selesaikan ya. Ada waktu 4 menit ke depan ya. Oke. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung. Jadi ia ini sulung. Lawannya bungsu. Sulung. Tahu nggak sulung? Kalau nggak tahu belajar bahasa Indonesia dulu. Ya. Dia yang sulung ya. Yang sulung ya. Yang sulung yang apa? Yang diciptakan. Diciptakan. Nih. Di sini pakai diksi sulung, di ayat kemarin mula-mula. Sebelum semua diciptakan, jadi Yesus dulu diciptakan. Ya, nah nanti bagaimana menjelaskannya Yohanes 1 pasal 3 insya Allah besok. Tapi seenggaknya di sini otak lu sudah tahu, dia diciptakan. Ciptaan yang sulung itu lawannya bungsu. Gus Meti salah itu gini-gini. Kalau lu salah ya lu lapor ke LAI. Nih lu baca itu. Nih ya. Nih. Kitab gue mesti ada merah-merahnya karena gue belajar bener-bener. Jadi gue kasih tanda merah supaya gue cepet nyarinya. Nih ya. Nih ya. Kalau lu nggak terima ya jangan nyalahin gue. Lu protes sama LAI. Karena LAI begitu menerjemahkan. Tapi kalau lu memprotes, lu harus bisa membenarkan. Jangan mengkritisi tapi nggak memberikan solusi. Itu geblek namanya. Mengkritisi, memberikan solusi, nah itu jago. Seperti gue nanti terjemahan Yohanes 1:3 yang itu disalahpahami teman-teman Kristen yang mau melakukan apoteosis atau deifikasi terhadap Yesus, itu korban terjemahan, itu salah. Ya. Nah, di sini perlunya bahasa. Oke ya. Jadi jelas ya bahwa keutamaan Kristus sudah siapa? Yesus itu disebut Ia. Jadi kalau Ia itu Yesus adalah gambar Allah. Gambar handphone mesti bukan handphone. Gambar crispy bukan crispy. Gambar kopi bukan kopi. Gambar Allah mesti bukan Allah.
Karena apa? Ya, karena gambar itu sebetulnya adalah perwakilan dari yang diwakili, yaitu Allah, yang mengajarkan kita agar hidup lurus. Jadi jangan dipahami fisik nih. Karena apa? Dia tidak kelihatan. Nanti di kitab Yohanes juga dikatakan bahwa tidak ada yang melihat Allah, itu tidak ada. Sejak perjanjian lama. Ya, ketika Moses mau naik ke atas gunung itu orang-orang Israel nggak mau itu. Kamu aja naik. Kenapa? Mereka tahu kalau sempat melihat Allah mesti koid. Nggak ada yang bisa melihat Allah. Allah itu nggak bisa dilihat. Nggak ada yang mampu melihat. Nah, ini menunjukkan bahwa Allah itu tidak pernah atau tidak kelihatan. Kalau ada kelihatan, berarti dia bukan Allah. Yesus itu kelihatan atau enggak? Lu jawab sendiri. Karena dia masuk dalam lintasan sejarah. Berarti dia kelihatan ya, berarti dia bukan Allah. Karena bukan Allah, lebih dihitung lagi, dia itu adalah sulung yang pertama, yang awal, bukan yang bungsu, dari yang diciptakan. Sudah. Jadi Yesus itu diciptakan. Nih. 1 jam lunas. Ya. 1 jam sudah waktunya lunas. Gue bayar lunas. Ya, di situ ya. Jadi kali ini kita baru sampai Kolose 1:15. Semoga Pak Pendeta yang gue sebut di awal seri 1, seri 2 itu, kalau misalkan dia pas dengar kajian gue ini, ya semakin enak, semakin bagus gitu ya. Dan apalagi kalau kita bisa ketemu podcast, ketemu langsung di darat, itu semakin senang aku. Ya. Kita coba menyamakan persepsi. Ya. Ya. Jadi sekali lagi, ya, ini kan kajiannya akademis nih. Ya. Kalau you nggak setuju, hadirkan ayatnya. Bantah Kolose 1:5 itu. Ya. Analisisnya seperti apa, ya, untuk membantah semua argumentasiku yang dia didukung oleh Yohanes 1:5, ya kan? Tuh yang pertama. Yang kedua, kalau kamu tetap ngotot melakukan deifikasi atau apoteosis, ya nggak apa-apa, silahkan, aku hormati. Aku nggak memaksa kamu harus tunduk terhadap penjelasanku tentang Kolose 1. Enggak begitu. Aku hanya menyampaikan itu seperti ini loh. Nah, sekarang kamu mau terima, nggak mau tolak, nggak apa-apa. Kita beda nggak ada masalah, happy aja. Jangan terus beda terus musuhan. Itu gue nggak mau. Mendingan lu nggak usah ngaji di sini kalau akhirnya musuhan sama gue. Jadi kita santai aja ya, saling terbuka, saling menghormati. Jangan ada hujat di antara kita. Sampaikan argumentasimu seperti aku menyampaikan argumentasiku. Maka aku katakan Yesus itu adalah diciptakan, bukan pencipta. Tetapi kalau ada masih bertahan bahwa Yesus itu, karena gini loh, dogma itu kalau udah masuk ke otak itu sulit itu mau dihilangkan. Apalagi udah bertahun-tahun Yesus pencipta itu sulit. Kecuali memang orang-orang yang mau belajar berpikir menggunakan logikanya secara Alkitabiah, ya ikut aja apa kata Alkitab. Itu mungkin bisa ya. Makanya aku tetap memberikan apresiasi. Kalau kamu masih bertahan terhadap dogma yang kamu pegang, Yesus itu pencipta, ya aku hormati, monggo silahkan ya. Tetapi aku menawarkan pemikiran baru, kira-kira begitulah ya. Kalau untuk yang masih sulit melepaskan dogma, coba pikir ulang. Tawaranku adalah Yesus itu diciptakan. Memang mengandung konsekuensi logis, karena dia diciptakan, dia bukan Allah, jadi kena ke sana. Itu satu paket sudah. Ya. Karena hak untuk mencipta itu hanya ada pada Allah gitu. Ya. Oke, dari sini dulu ya. Aku ucapkan dari Geraha Siar. Waduh, seperti top aja dari Geraha Siar. Ini pada studionya cuman berapa meter persegi dan ini acak-acakan. Yang penting kita bisa ngaji bareng ya. Oke, 1 jam sudah berlalu ya. Nanti yang mau dokumentasinya lihat di YouTube ya. Di YouTube nanti ini, karena ini 1 jam. YouTube itu kan idealnya kan 15 menit. Tapi kalau kajianku 15 menit kacau, nggak dapat apa-apa. Maka mohon dipersori, aku jadikan 30 menit. Ya,
Jadi 2 seri kalau di YouTube, bisa dilihat di YouTube penjelasannya ya. Oke, dan itu bentuk sebuah penentanganku terhadap. Makanya kalau gue mau cari populer, bikin aja kajian 15 menit, 15 menit. Kalau mau viral seperti yang dibilang penggemar tadi itu. Gue nggak butuh viral. Viral karepmu nggak karep mubah, orang ngurus aku. Ya, yang penting bagi gue, ayo kita menggunakan rasionalitas kita, belajar ya, otak dioptimalkan untuk mencapai kebenaran sehingga kita bisa sampai kepada paradise atau surganya Gusti Allah Agung ya. Oke, itu dulu yang aku sampaikan, pesan aku. Jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Qur'an, jaga keindahan iman dalam Islam ya. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih untuk semua yang ada di channel YouTube maupun di channel TikTok yang telah ngaji bareng Gus Peti ya. Terima kasih atas waktu yang diluangkan ya. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan, waktu yang luang untuk kita bisa kaji lagi. Aku nggak bisa pastikan ya. Kadang-kadang pagi, sempatnya pagi, kadang-kadang malam seperti ini, siang juga, kapan sempatnya lah gitu ya. Karena ini yang kasih kajian bukan orang yang tenang-tenang baik semuanya sudah on the track, enggak. Ya aku juga punya kesibukan-kesibukan lain yang harus aku tunaikan. Oke, sampai di sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun, terima kasih.